Ruang Dewa Beladiri. Bab 281 sampai dengan 285. Bab 281 Kepala Tua. Raksasa perang yang mengerikan mengirimkan perang menginjak-injak, dan langsung runtuh sepotong udara, dan ruang berguncang. Raksasa perang ini tampaknya merupakan puncak gunung raksasa. Mereka menyapu dan tampak menyapu dunia. Boom! Raksasa perang dan benteng perang pecah bersama, dan mesin perang paling mengerikan di kedua sisi membanting bersama. Boom! Sebuah pedang terhuyung keluar, panjangnya puluhan mil, wahana besi musuh yang tak terhitung jumlahnya musnah. Sesosok muncul dari kedalaman Yuanzong, sosok kurus dengan keriput di wajahnya dan sedikit jongkok. Wajah lelaki tua ini sangat tua. Banyak murid Yuanzong memandangi lelaki tua itu. Saya tidak tahu apa identitas lelaki tua ini, tetapi saya juga tahu itu mungkin lelaki tua yang tersembunyi. Bukankah ini kepala lama kita lebih dari 1000 tahun yang lalu? Seorang murid yang bermata tajam mengenalinya. Tiba-tiba para murid yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air mata di mata mereka. Bagi kepala tua ini, tidak ada yang tidak tahu, dan tidak ada orang yang tidak menghormati mereka. Tuan tua ini adalah bekas sekte 2 generasi, sangat legendaris di antara banyak kepala. 1000 tahun yang lalu, Yuanzong berada dalam krisis besar. Pada saat itu, kehancuran ditemukan, dan sejumlah besar tuan ditemukan. Masuk, tapi kemudian ada kecelakaan, dan yang terakhir gagal kembali. Dinasti Yuanzong adalah turbulen, dan warisan Wanian akan terputus dalam sekejap. Dalam kasus ini kepala tua itu berdiri dan pergi ke timur untuk bertarung, mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menstabilkan bentuk Yuanzong. Kembalikan kekuatan dinasti Yuan dan bawa dinasti Yuan ke dalam 5 kekuatan utama. Namun, pertempuran selama ratusan tahun juga menghabiskan vitalitasnya, dan dia duduk ketika dia tidak kenyang. Semua orang mengira dia sudah duduk. Sejak saat itu, kepala tua itu menghilang di semua orang. Di depan semua orang mengira dia benar-benar duduk. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis ini, kepala tua itu muncul kembali. Tidak peduli siapa mereka harus membayar upeti kepada orang tua yang menyelamatkan seluruh dinasti Yuan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kepala tua itu sedikit melengkung, dan wajahnya ditutupi dengan bintik-bintik usia. Tanda-tanda kehidupan di akhir hidupnya ada di mana-mana di tubuhnya. Jelas, meskipun ia telah bertahan hingga saat ini dengan sebuah terobosan, ia telah memberinya pertempuran sebelumnya. Tubuh telah meninggalkan terlalu banyak bahaya yang tersembunyi, dan sekarang saatnya untuk mencapai akhir. Campur dan jendela sembulan, laporkan. Ketika tuan tua muncul, orang-orang dari Yuanzong tiba-tiba bersorak. Bayangan langit yang jauh di kejauhan melihat penampilan kepala tua itu, tiba-tiba mendongak dan tidak berani memandang rendah lelaki tua ini yang sepertinya marah kapan saja. Meskipun kemunculan kepala lama sangat mengilhami moral rakyat Yuanzong, tetapi perang di bawahnya terus berlanjut, ratusan ribu wahana besi musuh masih melanda, para murid Yuanzong masih mundur. Ini adalah pembantaian massal. Pesta pembunuhan yang mengerikan. Jika itu satu-satu, murid 1 Yuan tidak akan pernah jatuh ke dalam kerugian seperti itu, tetapi itu adalah perang ratusan ribu orang. Darah mengalir ke sungai, dan Yuanzong dalam bahaya menghancurkan para leluhur. Semua orang sudah membunuh mata, dan tidak ada pilihan. Orang tua, Anda tahu bahwa itu sudah terluka parah dan sekarat. Jika Anda menggunakan metode kura-kura, Anda masih bisa melakukan peregangan selama lebih dari 100 tahun. Sekarang Anda ingin mati. Bayangan mengerikan itu terlihat dengan dingin di kepala tua itu. Dia mengatakan bahwa sebagai tempat suci, dia hampir melihat kebenaran kepala tua dalam sekejap. Meskipun dia membobol tempat suci, dia menderita terlalu banyak cedera sebelumnya. Dia mengurangi semua aktivitas kehidupan dengan metode rahasia dan hidup sampai sekarang. Jika Anda pergi, itu pasti sudah mati. Ratusan ribu besi musuh mengendarai sekte Yuan, batuk. Telapak tua itu batuk beberapa kali, darah turun dari udara.
Tuan Tua, banyak murid di ujung Yuanzong berseru, dan mereka takut ada sesuatu yang terjadi pada kepala tua itu. Aku telah berjuang untuk musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku, yaitu, aku telah kehilangan Mozu sendirian, batuk. Pria tua itu terbatuk dan berkata, "Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi kamu." Bayangan itu berkata dengan dingin, meskipun dia tidak tertarik pada kepala tua yang sekarat, tetapi hari ini ratusan ribu besi Mozu menyapu, yaitu untuk 1 yuan diberikan kepada Ping Ping. Apapun yang menghalangi, Anda harus mati. Patung bayangan iblis menyapu keluar dari pistol panjang dan mengubahnya menjadi cahaya hitam, keluar seperti naga ajaib, menerobos langit dan bumi dan membunuh kepala tua secara langsung. Sosok kurus kepala tua dalam hiruk pikuk ini seperti perahu rindang di langit, dan pedang di tangan tuan tua langsung ditarik keluar, sebuah pedang ditarik dan jatuh. Boom! Tabrakan mengerikan telah menghancurkan ruang, celah di ruang gelap, dan itu membuat orang merasa takut. Tabrakan pertama antara kedua belah pihak menyebabkan hilangnya sekte Yuan-Yuan dan banyak Mozus. Hei! Pedang panjang di tangan tuan tua itu seperti naga. Ia menggeram dalam sekejap, dan naga ajaib dari bayangan iblis bertabrakan satu sama lain, dan gelombang energi tak berujung yang membengkak kedua belah pihak. Langit penuh dengan cahaya pedang dan tabrakan bayangan senjata. Batuk dan batuk, kepala tua itu terus-menerus batuk darah, tetapi wajahnya tidak normal. Dahinya terjerat dengan udara mati. Tampaknya ia akan mati di saat berikutnya, tetapi serangannya semakin ganas. Semakin kuat itu. Banyak murid di bawah Yuan menangis, mereka semua tahu bahwa tuan tua membakar vitalitasnya dalam pertempuran. Pada saat ini, bayangan sihir tidak lagi tertinggal dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Seni bela diri jalan magis ditampilkan, dan naga sihir langsung ditusuk di langit. Bagian depan naga sihir meledak dengan dewa yang mengerikan. Pintu pria tua itu hilang. Pada saat ini, tuan tua berteriak dan menyambutnya, dan pedang jalan keluar. Pedang itu langsung diparut oleh naga, dan naga itu meraung ke pintu pria tua itu. Hei! Pintu lelaki tua itu hancur, dan tubuh kurus itu menabrak puncak gunung seperti angka 0 yang melayang. Gunung itu langsung patah. Tuan tua, banyak murid Yuanzong berseru dan menangis. Tingkat tinggi lainnya, sekarang aku telah pergi ke sana, orang tua yang terlalu tua. Beberapa murid mempertanyakan bahwa pada saat yang paling kritis ini, para penatua Yuanzong, yang paling kokoh, tidak tahu harus pergi kemana, hanya menyisakan kepala tua saja yang mendukung. Baby, tunggu apa lagi? Terus, hari ini kita akan menerobos Yuanzong, dan kemudian kita harus meratakan kekuatan lain, menaklukkan kerajaan Dayue, dan menggunakan Dayue Guo sebagai jembatan serangan iblis kita. Kata, bunuh, kita tidak bisa membiarkan iblis-iblis ini masuk ke Yuanzong dan menghancurkan mereka. Bunuh, bunuh konjak ini. Para murid Yi Yuanzong juga meraung, dan bahaya menghancurkan para leluhur ada di depan mereka. Pada saat ini, tidak peduli apa kebencian yang biasanya ada, pada saat ini, semua orang bersatu. Inti dari Yuanzong akhirnya dirilis sepenuhnya. Di antara yang ada di Yuanzong, ada lebih dari 100.000 murid, dan salah satu tuan yang mengerikan keluar. Boom! Ayah! Teriakan besar lainnya, dewa mengerikan menyapu, banyak wahana besi Mozu langsung menguap menjadi kabut darah, sesosok mengerikan muncul. Itu adalah sosok emas, seperti cahaya keemasan, dan telah bergegas ke setrika Mozu. Kengerian atmosfer menyapu, dan cahaya keemasan terkondensasi menjadi naga emas. Ketika berlalu, semua wahana besi Mozu akan menguap. Dalam sekejap, hanya beberapa lusin pengendara besi Mozu yang terbunuh. Cahaya emas tersebar, tetapi itu adalah sosok yang seperti dewa perang emas. Ini Ye Yexiong. Ini Ye Yexiong, Ye Xixiong keluar. Para murid Sekte 1 Yuan berteriak dan semangatnya meningkat pesat. Meskipun ada banyak penguasa di Ye Yuan, yang bahkan lebih kuat dari Ye Xiwen, mereka yang generasi yang lebih tua tidak memiliki beberapa pro murid dari generasi yang sama. Begitu terkenal dan disembah,
Sekarang di antara sekte Yuanzong, 6 promurid hanya tersisa dengan Ye Xiwen dan Chu Jingcai, dan Chu Jing adalah kepala berikutnya untuk berkultivasi, jadi hanya ada Ye Xiwen yang tersisa. Ye Xiwen muncul saat ini, dan dia bisa membayangkan peningkatan moral. Semua orang tidak boleh gugup. Kepala dan tua-tua akan segera datang. Ye Xiwen menggeram, suara besar menyebar ke seluruh medan perang, dan para murid Yuanzong segera dikuatkan. Tidak peduli apa, ini dari apa yang Ye Qiwen katakan di mulutnya secara alami sangat meyakinkan. Di tangan Ye Xiwen, segel gunung itu terkondensasi, dan menjadi lebih besar dan lebih besar dalam kekosongan itu langsung membanting, dan sekejap mata menewaskan ratusan pengendara besi Mozu. Ye Xiwen kejam, dan Dewa Emas bersinar seperti Dewa Perang Emas. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan tempur Ye Xiwen terus meningkat. Dia menerobos ranah jalan nyata ke ranah legendaris setengah langkah. Setelah lebih dari sebulan mundur, Ye Xiwen akhirnya menyelesaikan lompatan 2 pertandingan dari kebenaran diagram 8 hingga keberhasilan penyelesaian kebenaran. Kekuatan tempur akhirnya terjadi. Perubahan cepat telah langsung mencapai titik legenda setengah langkah. Ye Xiwen, aku tidak menyangka kamu akan menjadi yang terakhir kali kamu melanggar rencana kami. Hari ini adalah kematianmu. Sebuah suara yang akrab terdengar dari kejauhan. Ternyata itu adalah Lu Hongwei, yang menyembah sihir itu, dan Lu Hongwei membawa pedang ajaib dan membunuh. Penuh menonton Ye Xiwen. Bab 282 Pertempuran Pertama Lu Hongwe. Ye Xiwen, kali ini bukan saja kamu akan mati, tetapi kamu juga dihancurkan. Lu Hongwei menatap Ye Xiwen dengan dingin, lengan kirinya telah diangkat, tetapi itu bukan lengan manusia, tetapi lengan sihir, kuat penuh kekuatan. Dia membenci Ye Xiwen. Jika bukan Ye Xiwen, dia tidak akan malu. Karena ini, dia harus membunuh Ye Xiwen kali ini. Ye Xiwen memecahkan biro Pulau Qianji. Itu bukan tembok yang tidak bisa ditembus. Semua orang tahu di mana Yuan naik turun, dan di mana orang lain bisa bertahan hidup. Ye Xiwen mencibir, ingin menghancurkan Yuanzong, jangan impianmu. Ratusan ribu wahana besi Mozu, kedatangan besar, bagi Yuanzong, memang bencana, hampir ada bahaya pemusnahan. Begitu Lu Hongwei, ranah legendaris setengah langkah, berkuasa, kekuatannya tak terbayangkan. Ada mayat di mana-mana, dan ada murid Yuan dan penunggang besi Mozu menyapu mana-mana. Di tangan Lu Hongwei, pedang sihir menyapu lampu ajaib dan mencekik ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak bergerak seperti gunung, matanya dingin, dan mantel emasnya bahkan lebih memalukan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersaing dengan tuan dari dunia legendaris semi langkah. Ye Xiwen bersemangat untuk tumbuh dan mengaum, dan Ye Xiwen penuh dengan kekuatan yang kuat. Ye Xiwen merobek cahaya keemasan di tangannya, dan langsung jatuh ke cahaya ajaib. Boom! Kekuatan teror menyapu badai mengerikan dan meledak. Banyak musuh Mozu dan para murid Yuanzong langsung dibombardir. Ye Xiwen, tidak bisa bermain di sini, kalau tidak akan sangat sakit. Suara Ye Mo keluar. Pada saat ini, bayangan hitam besar yang mengerikan di langit keluar. Itu adalah puncak Qianyu Ye Xiwen. Ribuan puncak Ye Xiwen jauh lebih besar daripada gunung rata-rata. Dewa yang tak berujung menyapu, dan banyak sekali wahana besi di langit adalah kehidupan telah jatuh, dan beberapa raksasa perang sudah terlambat untuk menghindar, dan mereka terbelah dua. Kekuatan horor benteng perang terwujud sepenuhnya saat ini. Hahaha, pangeran ini akan datang. Pada saat ini, tawa menjerit, serigala kecil melintasi kekosongan, membuka mulut berdarah dan meriam berongga langsung meledak, langsung menyemburkan awan jamur di perjalanan besi Mozu. Perlahan naik, ratusan wahana besi Mozu dimusnahkan di pistol ini. Itu adalah serigala kecil, yang dikelilingi oleh serigala, dan semua seni bela diri Yesu tersapu. Adapun Ye Feng dan yang lainnya, mereka belum keluar sama sekali. Mereka belum memasuki kebenaran. Mereka bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri di medan perang ini,
jadi mereka hanya mengoperasikan berbagai organ dan sekte Qianyufeng di Qianyufeng. Kekuatan sepenuhnya dilepaskan. Ye Xiwen tersenyum sedikit, dan seluruh orang menyapu seluruh perjalanan besi Mozu seperti cahaya keemasan, dan menyapu melalui itu dalam sekejap. Ah! Jeritan Mozu Iron Rider terus menjerit, dan kerugiannya sangat besar. Mereka semua dipanen oleh cahaya keemasan ini, dan mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Jangan pergi. Lu Hongwei menatap mata merah dan Ye Xiwen, dan sosok itu terbang dalam sekejap, mengejar masa lalu ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen bergegas keluar di Mozu Iron Ride. Sekarang dalam ruang lingkup Mozu, Ye Xiwen tidak takut cedera tak disengaja. Adapun Lu Hongwei, akankah dia peduli dengan cedera tak disengaja? Tidak semuanya. Ye Xiwen tidak terkalahkan, dan di seluruh perjalanan besi Mozu untuk membunuh, tidak ada yang bisa berhenti. Dewa Ye Xiwen adalah musuh terbaik bagi mereka. Ye Xiwen sombong yang kuat, semua jalan menuju pertempuran berdarah. Bunuh. Bunyi teriakan tak ada habisnya, pertempuran berlanjut, tubuh terbang, darah mengalir kembali ke sungai, dan sekarang banyak orang sudah membunuh mata mereka. Hei, 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 teriakan yang mengerikan, pukulan yang mengerikan, dan banyak Master Mozu dibunuh oleh Ye Xiwen dalam sekejap. Mereka ingin membunuh Ye Xiwen, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Xiwen. Segel lusan terus bergulir, dan terus terbang ke bawah. Musuh-musuh film itu dibunuh oleh Ye Xiwen. Pada saat ini, karena pembunuhan yang terus-menerus, kecepatan Ye Xiwen akhirnya melambat, dan Lu Hongwei menyusul siswa. Lihat di mana kamu sekarang. Lu Hongwei menatap Ye Xiwen, dia tidak peduli tentang kematian Mozu, tetapi matanya tertuju pada Ye Xiwen, musuh besar. Jika tidak ada Ye Xiwen, strateginya tidak akan gagal. Bahkan pada akhirnya, saya harus terluka serius dan melarikan diri. Boom! Pedang ajaib Lu Hongwei memimpin dalam menggambar cahaya ajaib, kengerian sihir. Aku ingin kamu mati. Lu Hongwei menggigit giginya dan matanya merah. Kemarahan Lu Hongwei akan menyapu alam semesta. Ye Xiwen tidak takut, cahaya keemasan menyala di tangannya, dan telapak tangan naga langsung menembakkan naga, dan naga itu menyapu masa lalu. Itu seperti naga emas di dunia, tanpa keterampilan apapun, sulit dan keras. Boom! Tabrakan yang mengerikan itu membuat naga Ye Xiwen langsung melahap sihir itu, tetapi tak lama kemudian lebih banyak gas ajaib mengalir dan naga itu langsung dimusnahkan. Keterampilan LV Hongwei jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen. Kesenjangan keterampilan hampir 200 tahun telah mencapai teror. Ye Xiwen pensiun berturut-turut, dan Lu Hongwei tidak hanya akan membunuh, tetapi Ye Xiwen akan membunuhnya. Ye Xiwen, Lu Hongwei. Ini takut, telah lama menjadi dunia legendaris setengah langkah. Suara Ye Mo keluar. Hati Ye Xiwen terguncang. Sejak saat ini, dia akhirnya bergegas ke dunia kesempurnaan. Kekuatannya sebanding dengan dunia setengah langkah legendaris. Akhirnya, dia belajar pada saat ini bahwa ada banyak perbedaan antara apa yang disebut legenda setengah langkah, mirip dengan Lu Hongwei. Dengan cara ini, itu lebih seperti Qi Fei Fan, dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa dan dapat bertarung melawan lawan. Selain legenda setengah langkah biasa, ada juga legenda setengah langkah hingga setengah langkah legendaris 9. Legenda setengah langkah biasa Ye Xiwen tidak takut, Ye Xiwen cukup untuk menyapu, tetapi jika itu adalah legenda setengah langkah, itu tidak sama, karena legenda setengah langkah sebenarnya adalah pertempuran legendaris. Tidak peduli bagaimana Anda berlatih, orang biasa hanya bisa menjadi tuan biasa legenda setengah langkah. Hanya orang jenius yang bisa menembus belenggu legenda setengah langkah. Ini benar-benar mencapai legenda setengah langkah, dan kekuatan tempur sebanding dengan legenda. Legenda langkah ganda, rangkap 3, tetapi ada masalah bahwa pertempuran antara kekuatan legendaris berbeda. Sudah merupakan hal yang mengejutkan untuk memainkan ranah legendaris dengan ranah legendaris setengah langkah. Dikatakan bahwa untuk memainkan kekuatan 9 berat legendaris, orang biasa tidak bisa melakukannya,
jenius santai hanya bisa mencapai yang legendaris, tingkat kekuatan ganda legendaris. Dengan kata lain, semakin tinggi talenta, semakin tinggi level yang dapat ditembus di ranah legendaris setengah langkah. Beberapa orang tidak dapat melanjutkan ketika mereka menerobos legenda setengah langkah. Mereka hanya bisa langsung menerobos ke ranah legendaris, dan kemudian terus menerobos. Namun, beberapa orang dapat menerobos 4 kali lipat dan 5 bobot dan kemudian menerobos dunia legendaris. Tentu saja, setelah orang ini menerobos, secara alami akan menjadi ranah 4 kali lipat yang legendaris. Legenda setengah langkah adalah tahap yang sangat penting bagi mereka yang benar-benar percaya pada seni bela diri. Ini adalah tahap untuk benar-benar meletakkan fondasi. Dunia suci berikut adalah awal dari pengudusan yang benar-benar luar biasa. Semakin lama Anda tinggal di tahap ini, semakin banyak level yang akan Anda tembus, dan semakin tidak pasti masa depan Anda. Inilah sebabnya Akademi Zhenwu harus melakukan penilaian dengan ranah legendaris setengah langkah. Tingkat terobosan dalam legenda setengah langkah lebih semakin banyak Anda bisa mendapatkan perhatian dari sekolah militer nyata. Tetapi setiap tahap untuk menerobos, kesulitannya hampir merupakan peningkatan dalam kelipatan geometris, kesulitannya hampir sulit untuk dibatasi. Lu Hongwei ini adalah legenda setengah langkah. Tidak mengherankan. Lagi pula, lebih dari 100 tahun yang lalu, itu adalah seorang penyihir yang diikat dengan Chu Jingcai dan lainnya. Semakin lambat terobosan, semakin dia menerobos ke dunia legendaris. Adalah normal untuk menerobos ke triple quadruple legendaris di wilayahnya, tetapi dalam setengah langkah legenda untuk menerobos yang berat, kesulitannya hampir mustahil untuk memanjat langit. Ye Xiwen, aku akan membunuhmu hari ini. Lu Hongwei mengaum. Tianyuan Mirror. Ye Xiwen tidak mendukung ranah legendaris setengah langkah yang besar dan biasa. Ia tidak ada di mata, tetapi legenda setengah langkah harus membiarkannya memperhatikan. Dunia legendaris setengah langkah yang begitu banyak di dunia, dapat terobosan untuk mencapai legenda setengah langkah, bahkan satu di Chengdu. Tianyuan Mirror langsung muncul di bagian atas kepala Ye Xiwen. Kengerian-kengerian itu dilepaskan secara instan. Itu adalah Raja Iblis, satu-satunya Allah. Dalam iblis, dan semua iblis dan martialis yang mempraktikkan sihir ditekan. World of Warcraft, duduk di alun-alun skuadron, gemetar dan jatuh ke tanah. Dia tidak berani bangun ketika dia berlutut di tanah, meskipun dia tidak tahu mengapa itu terjadi, tetapi itu keluar dari dasar pikiran. Perasaan itu membuat mereka takut, bagaimana mungkin. Namun, itu hanya bisa dianggap disapu oleh Yubo. Tujuan Ye Xiwen tidak diarahkan pada mereka. Sebagian besar tekanan diarahkan ke Lu Hongwei. Apa yang kamu lakukan? Lu Hongwei meraung. Dia hanya merasakan pencegah yang mengerikan bagi jiwa. Dia ingin membutakan pikirannya. Jika dia ingin mati, dia akan mati. Jika dia ingin dia hidup, dia akan mati. Ini adalah pencegah yang mengerikan. Kekuatannya juga telah ditekan untuk sebagian besar, langsung jatuh dari legendaris ke ranah legendaris biasa. Lu Hongwei hampir gila, dan Ye Xiwen telah menyerang dan harus membunuh Ye Xiwen. Dengan kekuatan Lu Hongwei tertekan, Ye Xiwen tidak lagi ragu dan benar-benar melepaskan pertempuran. Bab 283 Legenda Provokatif. Di langit, telapak tangan tua menabrak gunung. Kalian tidak bisa melakukannya, tidak mungkin menghentikan jejak musuh kita. Bayangan suci dari pemandangan suci itu menatap dingin ke kepala tua itu. Langit ajaib seperti dewa dunia, jadi orang tidak bisa melihat secara langsung. Ini adalah iblis tua yang tak terkalahkan, sulit menemukan lawan di dinasti Yuan. Bos tua, bos tua. Murid satu Yuan yang tak terhitung jumlahnya berseru. Tuan tua itu sebenarnya, dan gagal. Kepala tua itu tidak bisa menghentikan iblis dari tempat suci ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Murid yang tak terhitung jumlahnya putus asa. Meskipun mereka bukan orang-orang di era itu lebih dari 1000 tahun yang lalu, kepala tua, dalam hati mereka,
tidak diragukan lagi seperti dewa, dan mereka mengubah gelombang pada saat paling kritis dari dinasti Yuan. Dalam menyelamatkan Yuan Zong dan rasa malu, bahkan jika dia sudah tua, dia mungkin tidak bisa menggerakkan pedang, tetapi selama dia berdiri di sana, itu adalah dewa perang, dan puncak laut umumnya penuh percaya diri. Tuan tua itu sudah tua, dan dia adalah seorang pahlawan. Jika bukan karena kepala tua itu terluka parah, putarannya membuat iblis ini sombong. Jika itu adalah kondisi puncak kepala tua, ketika kamu bisa mengalahkan kepala iblis ini. Tampaknya saya mendengar argumen dari banyak murid Yuan-Yuan di bawahnya. Bayangan iblis tersenyum menghina dan berkata, kalian tidak bisa melakukannya. Langit dan dunia yang kalian manusia telah hancurkan oleh kami lebih dari satu. Dalam perjalanan besi musuh kami di depan Anda hanyalah domba yang akan disembelih. Petik 2. Oh, kamu berani mengatakan di depan orang-orang yang sangat kuat dari umat manusia. Apakah kalian dalam kegelapan berani pergi ke Central Plains untuk membuat kekacauan? Tidak ada yang salah. Ya, jika musuh benar-benar seekor sapi, itu tidak akan diusir oleh kami. Kepala tua itu berdiri, melangkah selangkah demi selangkah di kehampaan, tubuhnya kurus, rambutnya sedikit hiruk-pikuk, punggungnya agak kurus, dia memegang pedang panjang, dan dia sekali lagi pergi ke iblis suci. Aku berani naik, sepertinya aku benar-benar tidak ingin hidup. Bayangan suci tanah suci berkata dengan sinis, selama kamu mau mengandalkan musuh kita dan menjadi budak iblis, kami memiliki ratusan cara untuk menyembuhkanmu dan bahkan membiarkanmu perbaikannya melonjak dalam waktu singkat. Petik 2. Bahkan jika saya sudah tua, saya masih memiliki harga diri umat manusia. Tuan tua itu terbatuk 2 kali. Ras manusia berdiri di antara langit dan bumi, dan tidak ada kekurangan penderitaan, tetapi tidak ada penderitaan yang dapat menjatuhkan kita. Semacam nafas terlambat pahlawan meluap. Hentikan semua orang yang tidak menyerah. Bayangan suci adegan sakral berkata dengan dingin bahwa dia tinggi dan berkerumun karena ngeri. Hei! Pintu lelaki tua itu menjerit dengan dingin, dan sebuah pedang tertegun menabrak kekosongan, sampai ke bayangan suci. Booming! Suara horor menyapu, pada saat ini, udaranya ada di udara, pedang itu menunjuk ke kekacauan, dan pedang mengerikan itu tampaknya memiliki pedang untuk menghancurkan seluruh dunia. Serangan kepala tua itu menjadi semakin mengerikan. Kesedihan dari pedang yang mengerikan meluap. Dalam mengamuk, bayangan suci harus mundur dan tidak berani menghancurkan tepi pria tua itu. Meskipun melihat kepala tua lebih unggul, tetapi murid-murid Yuan Zong berikutnya tidak memiliki jejak kegembiraan. Semua orang tahu bahwa kepala tua membakar hidupnya sendiri. Setelah perang, terlepas dari hasilnya, kepala tua saya takut. Beberapa orang bahkan khawatir mereka tidak bisa menunggu pasca perang. Kepala tua itu tidak ragu-ragu untuk menyerang lagi dan lagi. Seluruh langit mendidih, semua jenis penglihatan muncul, perang pecah. Tuan tua tahu bahwa waktunya tidak banyak, kehidupan yang terbakar tidak bisa bertahan lama, tetapi sisi lain dari bayangan suci tidak secara langsung melawan kepala yang lama. Ia juga tahu bahwa kepala yang lama kehabisan kehidupan dan energi. Jangan jadi iblis, tapi jangan berani bertarung dengan yang lama. Kepala tua itu berkata dengan samar. Pedang panjang di tangannya tidak berhenti sejenak, terus bersiul dan meneriakkan pedang-pedang mengerikan melintasi alam semesta, sangat menyeramkan. Kamu orang tua, tapi masih hidup, aku tidak perlu bertarung denganmu. Setelah beberapa saat, kamu akan mengalahkan diri sendiri. Bayangan suci itu mencibir, tercela, tak tahu malu. Jika kepala lama kita masih di puncaknya, apakah kamu berani menjadi begitu sombong? Aku ingin melihatmu, lelaki tua ini sudah mati, tetapi karena kalian semua berkata begitu, aku akan langsung mengalahkan harga dirimu, biarkan kamu tahu bahwa hanya musuh kita adalah penguasa langit dan dunia, hanya kita yang adalah alam semesta. Tak terkalahkan, teran Anda hanya cocok sebagai budak iblis, dan tidak ada yang dihitung sama sekali. Bayangan suci jeritan suci, keajaiban tubuh yang mengerikan sedang menyapu, sangat menakutkan.
Senjata ajaib bayangan suci meledak. Senjata ini menembus kebenaran magis, memulai kembali kekacauan, tembakan kehidupan. Pedang lelaki tua itu tergesa-gesa, dan sebuah pedang pecah. Segala sesuatu dalam hidup, satu yuan, satu adalah asal dan nenek moyang dari segala sesuatu di langit dan bumi, dan seni bela diri dari Yuan Zong terintegrasi ke dalam yang ekstrim, dan pedang tukang sihir lahir. Boom, boom, boom. Pedang dan senjata yang mengerikan menyapu kekosongan, dan semakin kedua belah pihak semakin sengit, mereka menerobos ke langit. Hari ini kamu akan mati. Lu Hongwei tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Xiwen. Itu benar-benar memengaruhi orang legendaris setengah langkahnya, tetapi dia masih tidak menunjukkan Ye Xiwen di matanya. Lagi pula, Ye Xiwen tidak memiliki level legendaris itu. Nafas orang. Karena kamu akan mati, aku akan menjadi milikmu. Ye Xiwen membuka tenggorokannya dengan dingin, dan cahaya keemasan bersinar. Tidak heran dia dan setengah-setengah master legendaris dari Mozu, keduanya bergabung, masih dipukuli oleh Qi Feifan. Hilang, hampir hilang bahkan nyawa. Ye Xiwen tiba-tiba mematikan cakar naga emas, dan langsung menekan dan mengecam. Pedang-pedang sihir Eleve Hongwei langsung dikalahkan oleh Ye Xiwen. Terakhir kali kamu melarikan diri di tangan saudara-saudara Qi, kali ini kamu tidak seberuntung itu. Ye Xiwen tersenyum dingin, memegang hukum segel gunung di tangannya, dan langsung menyapu segel. Kamu mencari kematian. Lu Hongwei sangat terstimulasi. Terakhir kali dia terluka parah di tangan Qi Feifan, itu memalukan baginya. Dia dipaksa mati oleh generasi muda. Hari ini, Ye Xiwen mengambil masalah ini untuk menstimulasi dirinya. Tiba-tiba berhasil dan berhasil merangsang Ye Xiwen. Pedang ajaib di tangan Lu Hongwei menggantung jejak sihir, dan naga iblis mengaum keluar masuk, dan pedang dilemparkan dan diguncang. Boom! Gelombang gejolak yang mengerikan menyapu, dan banyak alam Mozu yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan oleh Taji. Hei! Sebuah cahaya pedang meroket, membentuk pedang tebal di kekosongan, pedang terkondensasi menjadi panah pegangan cahaya, langsung ke Ye Xiwen menikam. Ye Xiwen menekan gunung dan menekannya, dan langsung menghancurkan semua pedang. Manusia yang berani. Pada saat ini, sebuah minuman besar meledak, sebuah tangan besar meraihnya, dan Ye Xiwen terbunuh. Ye Xiwen berani untuk bergegas ke barisan Mozu pada saat ini. Itu benar-benar unik untuk prajurit manusia. Inspirasi juga tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang ingin berpisah dari Ye Xiwen. Tanah longsor adalah atmosfer yang mengerikan, dan nafas mengerikan yang dibawa oleh tangan besar dari langit tersapu dalam sekejap. Ini adalah kekuatan dari dunia legendaris. Master yang tiada taranya dari dunia legendaris. Banyak Mozus yang menggigil di depan kekuatan ini, dan ranah legendaris setengah langkah pada akhirnya tidak dapat mencapai kekuatan seperti itu, bahkan jika penguasa ranah legendaris setengah langkah dapat bersaing melawan legenda, tidak ada kekuatan seperti itu. Ye Xiwen juga orang yang duduk diam menunggunya, tangannya keluar, dan sepasang cakar naga muncul, dan dia ditangkap oleh cakar itu. Boom! Kekuatan ngeri di ujung jari Ye Xiwen meledakkan jinmang yang mengerikan, dan sebenarnya dihancurkan oleh Ye Xiwen untuk merobek seluruh tangan besar itu menjadi semburan aura. Legenda adalah master legendaris. Salah satu murid Yuan Zong berseru. Saya tidak berharap master ranah legendaris pergi ke Ye Xiwen, seorang master horor. Untuk murid-murid ini, penindasan dari dunia legendaris dapat dibayangkan. Harus diketahui bahwa dalam konsep mereka, bahkan Cu Jing hanya menerobos ke dunia legendaris. Boom! Tsunami longsor, kekuatan mengerikan terungkap. Bagaimana dengan legenda, berani turun untuk bertarung? Ye Xiwen berkata dengan dingin. Setiap orang harus pingsan, mulut terbuka, itu tidak bisa dipercaya. Ye Xiwen berani memprovokasi legenda, untuk mengetahui bahwa ini adalah legenda. Pada kebenaran, untuk menggambarkan ranah-ranah dalam legenda, dapat membayangkan seberapa besar perbedaannya. Di sisi legenda, bahkan jika itu hanya legenda setengah langkah, itu jauh dari rata-rata penguasa kebenaran.
Itu telah melampaui ranah rata-rata orang, jadi itu adalah nama legendaris. Ye Xiwen, apakah ini provokasi di wajah? Semua orang yang peduli telah memadat dan tidak bisa mempercayainya. Ini adalah sosok yang mengerikan, bayangan yang mengerikan, cincin yang dipenuhi gas di mata, sihir tanpa akhir di vertikal dan horizontal. Ini adalah legenda, legenda sejati. Anak-anak, kamu benar-benar selesai hari ini, kamu harus menyelesaikan satu sekte Yuan. Mosu yang legendaris itu menatap dingin pada Ye Xiwen. Kamu akan pergi, ini lawanku. Lu Hongwei berteriak tanpa ampun. Hei, kamu sia-sia, bahkan manusia tidak bisa berurusan dengan tingkat yang benar. Setan itu hanya memandang rendah manusia. Bab 284 Membunuh Lu Hongwe. LV Hongwei mendengar kata-kata itu, tiba-tiba wajahnya biru, dan hubungannya dengan iblis-iblis ini mungkin tidak baik. Keajaiban transformasi seni bela diri ini adalah apa yang disebut iblis. Setan-setan ini juga egois dan puas diri, dan mereka tidak akan tergoda oleh seni bela diri magis. Jika mereka membobol sihir, orang-orang ini tidak akan pernah baik, dan iblis itu sendiri gila dan gelap. Jika kedua belah pihak bersatu, dapatkah mereka tetap memiliki tampilan yang bagus? Hanya kepentingan saat ini yang sama, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka akan menjadi orang yang sama di masa depan. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Lu Hongwei berkata dengan suara gemuruh. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan itu, membunuhmu bukanlah usaha yang sia-sia. Iblis itu tidak peduli. Kamu ingin mati. Lu Hongwei berkata sambil menggigit. Jangan membantah, datanglah bersama. Momentum mengerikan Ye Xiwen di udara, menghadap dua tuan legendaris setengah-setengah lawan, tidak ada pasar sama sekali, pedang mengerikan di tangan meledak. Kamu, iblis-iblis ini hanya nafas besar. Di depan ras manusia yang sebenarnya, kamu bahkan tidak bisa menghitung semut. Tidak ada gunanya. Kalian manusia tidak bisa bertarung melawan iblis kami. Setan legendaris yang mengerikan itu bangga dengan kesombongannya dan tidak ingin melawan Ye Huwen dengan Lu Hongwei. Ah! Ye Xiwen berteriak dan berteriak, menghancurkan alam semesta, berayun seperti harimau, dan mengambil pedang di tangannya, dan suasana telapak tangan naga dimasukkan ke dalamnya. Itu sangat mengerikan, seperti naga emas, tak terkalahkan, dan mati lemas. Ini adalah momentum yang tak terkalahkan dari kedelapan yang konyol asteris. Semua orang terkejut, memandang ke udara, seperti dewa perang emas Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir, dan pedang di tangannya menyapu 8 liar. Hancur kekacauan, pedang ini telah banyak terkondensasi. Untuk Ye Xiwen saat ini, apa pedang dan pedang, tidak ada sama sekali. Gas pedang menyapu. Hamparan besar udara menguap dan dengan cepat bergegas menuju musuh yang legendaris. Boom! Iblis dari dunia legendaris langsung diterbangkan oleh pedang ini. Hanya satu pedang yang akan mundur dari penguasa musuh yang legendaris. Melihat Ye Xiwen yang meletus dengan ekspresi ngeri. Ye Xiwen adalah pria jangkung. Dikelilingi oleh cahaya ilahi emas. Dari jauh, itu adalah dewa perang emas. Ia berdiri di antara langit dan bumi, tak terkalahkan di dunia, tenang dan tenang. Melihat kekuatan pertempuran yang mengerikan dari Ye Xiwen, orang-orang dari prajurit Teran tiba-tiba merasakan semangat yang besar, tetapi mereka agak aneh. Bagaimana Ye Xiwen melakukannya? Dia adalah master dari dunia nyata, benar-benar dapat memberikan master dari dunia legendaris ke pedang, ini benar-benar tidak ilmiah. Hanya penguasa dari dunia legendaris yang tiba-tiba terlihat jelek dan menatap Ye Xiwen, dia bisa merasakan napas mengerikan keluar dari tubuh Ye Xiwen, yang seharusnya dikatakan seperti atmosfer yang dominan. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan Ye Xiwen, atau dia adalah penguasa pikiran, ini adalah dosa besar yang dapat menghancurkan 9 orang. Kekuatan mengerikan menjulang di atasnya. Biarkan kekuatannya jatuh sampai ke setengah langkah dunia legendaris, dan tidak ada lagi untuk bermain. Kekuatan lain digunakan untuk melawan tekanan mengerikan. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi pedang di daerah itu?
Sekarang aku bisa memenuhi syarat untuk kalian berdua. Nada suara Ye Xiwen acuh tak acuh, tapi itu adalah rasa percaya diri yang tak terkalahkan. Kedua sisi pertempuran juga merupakan master legendaris. Mencari kematian, Mo Zu dan Lu Hongwei yang legendaris bersama-sama melancarkan pukulan, dan segera merobek kekosongan, bintang-bintang akan jatuh, dan langsung melintasi langit, dan kehidupan bergegas ke Ye Xiwen. Ye Xiwen mengeluarkan pedang dan melahirkan sebuah dunia emas mendidih, berevolusi, dan hidup di bawah tekanan. Di dunia ini, Ye Xiwen adalah dewa pedang, dan semuanya berada di bawah kendali hukum Kendo-nya. Boom! Serangan di kedua sisi, dentuman bang datang bersamaan, seolah-olah bintang-bintang meledak dan langit dan bumi runtuh. Pertempuran di langit telah memasuki titik panas putih, dan para master dari 3,5 tingkat pertempuran tingkat legendaris telah dipukul bersama. Yu Xiwen selalu mengendalikan seluruh pertempuran dalam lingkup Mo Zu, dan Mo Zu sedang bertarung. Hilangnya akibat penyapuan itu berat. Pedang di tangan Ye Xiwen bergoyang seketika, dan berkata dengan dingin, "Iblis itu rambut." Ilmu pedang Ye Xiwen menonjol dengan pedang yang mengerikan dan pergi ke Lu Hongwei. Mo Zu yang legendaris pecah dengan kengerian yang mengerikan, membungkusnya, perang yang mengerikan, mengamuk, senjata ajaib di tangannya, gelombang senjata sihir yang mengerikan, dan Ye Xiwen pedang itu menghantamnya. Boom! Ini adalah tabrakan pemusnahan, antusiasme tak berujung menyapu, kekuatan teroris Mo Zu legendaris, kali ini mencerminkan yang paling jelas, bahkan jika Ye Xiwen menggunakan hubungan cermin Tianyuan untuk menariknya ke setengah kekuatan legenda, tetapi kekuatannya yang mengerikan jauh lebih dari sekadar penguasa dari dunia legendaris setengah langkah umum. Pada saat ini, Lu Hongwei lahir dengan pedang sihir jatuh, dan sapuan sihir yang mengerikan menyapu. Pedang di tangan Ye Xiwen langsung menghalanginya. Boom! Gelombang udara yang mengerikan menyapu, dan tidak ada orang di sekitar mereka yang berani mendekati mereka, karena takut mereka akan dibunuh oleh Yu Bo. Ye Xiwen melangkah mundur beberapa langkah berturut-turut, menghentikan bentuk tubuhnya, dan segera bergegas ke dua orang itu. Pedang itu menyapu dan bergoyang. Bahkan puncak gunung bisa dibuka, dan air laut bisa dihentikan, dan Lu Hongwei bergabung dengan Mo Zu yang legendaris untuk meledakkan serangan teroris. Boom! Kedua belah pihak saling menabrak. Setiap pukulan terhadap kemewahan ini adalah tabrakan kekuatan murni. Tubuh Ye Xiwen ditarik oleh senjata ajaib dan pedang ajaib untuk membuka luka mengerikan. Darah terciprat, daging dan darah terciprat, berdarah kiri. Tapi Mo Zu yang legendaris tidak memiliki tempat yang baik. Pedang langsung menembus tubuhnya, dan lubang itu menusuk luka yang mengerikan. Itu suram, lebih dari Ye Xiwen, dan tubuh Lu Hongwei bahkan lebih buruk, dan langsung dibombardir. Daging dan darahnya kabur, karena tidak ada cedera serius pada Mo Zu yang legendaris sebagai perisai, tetapi itu hanya cedera kulit, tetapi masih mengerikan. Itu adalah tabrakan yang mengerikan. Tidak ada tabrakan mewah antara kedua belah pihak, dan tabrakan kekuatan murni. Wajah Mo Zu yang legendaris bahkan lebih dingin, dan keajaiban tubuhnya dengan cepat menjerat lukanya. Luka pulih pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Ketahanan Mo Zu sangat mengejutkan, jauh dari sebanding dengan manusia. Mata Mo Zu yang legendaris merah-merah, penuh dengan pembunuhan, mata seperti pedang, menatap Ye Xiwen. Sepertinya akan membunuh Ye Xiwen. Dia benar-benar dibunuh. Di sisi lain, Lu Hongwei bahkan lebih cemas, jika dia kalah dari Qi Feifan sebelumnya, dia akan melupakannya. Meskipun Qi Feifan juga seorang junior. Namun, itu sudah terkenal selama beberapa dekade, tetapi apa itu Ye Xiwen, apa yang diperhitungkannya, hanya di usia 20-an, Si Wu hanya beberapa tahun, bukan sebagian kecil darinya, bagaimana mungkin? Dia mengembangkan seni bela diri magis yang dikenal karena kecepatannya yang sangat cepat. Bagaimana ini bisa dilakukan, dan mereka dikalahkan oleh satu demi satu. Tetapi bahkan lebih mengerikan, luka pada tubuh Ye Xiwen benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Di antara beberapa napas, itu benar-benar pulih sepenuhnya, dibandingkan dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan ini. Ketahanan Mosu yang legendaris hanyalah terak. Bahkan para master dari Mosu yang legendaris memiliki rasa frustrasi, dan bahkan ketahanan Teran bisa sangat mengerikan. Meskipun saya tahu bahwa Ye Xiwen mungkin memiliki metode kultivasi rahasia, tetapi frustrasi ini masih membuatnya tertekan dan ingin menjadi gila. Ketika ia pertama kali datang ke dunia, prestise macam apa itu, ia menganggap semua ras manusia sebagai semut, tetapi sekarang ia menemukan bahwa kekuatan yang mengerikan di antara ras manusia tidak lemah. Kematian. Lu Hongwei dan Mosu yang legendaris sedang meraung untuk membunuh Ye Xiwen. Kedua serangan itu diringkas menjadi seorang pria sihir yang mengerikan, bergegas mendekat. Karena itu ada di sini, tidak ada dari kalian yang ingin pergi hari ini. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Seluruh langit tercabik-cabik oleh pedang warna kuning keemasan, dan dunia yang berevolusi langsung menghancurkan serangan teroris Lu Hongwei. Ini adalah pedang teror, serangan tiada taraf, dan langit dan bumi akan runtuh. Hei, pedang berniat untuk menggambar luka mengerikan pada tubuh Master Mosu legendaris, percikan darah, patah tulang terbang. Ye Xiwen hanyalah pedang lurus, dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Ini sungguh menakjubkan. Seolah-olah itu adalah mitos, Ye Xiwen tiran, tetapi momentum kemerdekaan saya sendiri tersapu. Semua orang yang memperhatikan tempat ini semua menghirup udara dingin. Ye Xiwen benar-benar memainkan legenda setengah langkah dengan penguasa bidang kerajaan. Seorang penguasa bidang legendaris, apakah ini akan jatuh ke langit? Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, pesta Yi Yuanzong bersorak untuk sementara waktu, dan kekuatan Ye Xiwen memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Itu adalah manusia yang mengerikan, tetapi tidak dapat disimpan. Pemimpin legendaris Mosu melotot matanya dan tampak sedikit gila. Dia tidak bisa membiarkan Ye Xiwen hidup. Kau tahu, Ye Xiwen hanyalah dunia kebenaran, dan dia bisa bersaing dengan mereka. Para tuan dari alam legendaris ini, jika ia terus tumbuh, akan menjadi ancaman besar bagi tujuan besar Mosu mereka di masa depan. Ye Xiwen sekali lagi memperbaiki luka-lukanya di antara beberapa napas. Ketiga sosok itu berjuang di langit, dan setelah kengerian melanda, 3 orang di kedua sisi tampaknya tidak bermoral. Ye Xiwen tidak jatuh ke angin dalam pertempuran kedua, kengerian kedua belah pihak, sehingga matahari, bulan dan bintang-bintang berubah. Hei, pedang panjang Ye Xiwen langsung menghapus jinmang mengerikan di langit. Boom, boom, boom. Semua orang terkejut, dan Ye Xiwen benar-benar bisa melawan tuan yang mengerikan itu. Pendekar pedang Ye Xiwen menyapu melalui kengerian cahaya, meneriakkan kengerian cahaya dalam kekosongan, dan pedang menabrak tuan legendaris iblis. Boom. Tuan Iblis bersenjatakan senjata untuk melawan, tetapi bahkan senjata ajaib itu terciprat, mulut harimau itu benar-benar terciprat, darah sihir terciprat. Pada saat ini, Lu Hongwei juga sekali lagi mulai menyerang Ye Xiwen, dan pedang sihir meluncurkan serangan sengit. Pendekar pedang itu seperti komet, dan jatuh ke Ye Xiwen. Tuan Mosu juga menolak untuk merawat luka-lukanya. Dia juga bergabung dengan Lu Sunwei untuk membunuh Ye Xiwen. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa bangga dengan apapun. Mereka harus bergandengan tangan dan harus membunuh Ye Xiwen. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Lu Hongwei memblokir kebanggaan seni bela diri begitu lama, dan master legendaris dari Mosu adalah untuk membunuh Ye Xiwen sejak awal. Namun, mereka memainkan ide itu, dan Ye Xiwen tidak akan tahu sama sekali. Ye Xiwen mencibir, keadaan fisiknya adalah waktu yang paling puncak. Faktanya, itu adalah karena generasi Phoenix, sehingga kekuatan tempur Ye Xiwen dapat dikatakan telah berkembang dengan cepat, selama tidak langsung terbunuh, maka itu dengan cepat kembali ke keadaan puncaknya, dan intensitas umum pertempuran mampu mempertahankan puncaknya setiap saat. Ye Xiwen berlari sepanjang jalan, dan pada saat ini pedang itu dimaksudkan berada di arah vertikal dan horizontal. Keduanya belum memblokir serangan Ye Xiwen.
Tiba-tiba, Ye Xiwen langsung dihancurkan oleh segel Lusan. Segel Lusan langsung berubah menjadi pegunungan yang tak berujung dan jatuh langsung. Hei, Lu Hongwei adalah yang pertama diledakkan. Semburan darah memelototi Mozu yang legendaris, karena Mozu yang legendaris benar-benar menganggapnya sebagai perisai dan lolos dari serangan Lusan. Mozu yang legendaris memandang Lu Hongwei dengan dingin. Dia memandang rendah manusia dari lubuk hatinya. Dia tidak merasa ada yang salah dengan ini. Manusia seharusnya seperti ini, menjadi budak. Namun, dia tidak punya waktu untuk terlalu bangga. Pedang Ye Xiwen tidak diarahkan pada Lu Hongwei, tetapi dia langsung dibunuh olehnya. Dalam hati Ye Xiwen, dia jauh lebih berbahaya daripada Lu Hongwei. Pedang di tangan Ye Xiwen meledak dengan cahaya yang mengerikan. Elemen ajaib dari Mozu yang legendaris langsung ditusuk dan dikalahkan, dan pedang Ye Xiwen dilewati. Letakkan lubang besar di dadanya. Mozu legendaris masih ingin berjuang. Pada saat ini, Han San Yin besar di langit langsung jatuh dan langsung mengubahnya menjadi saus daging. Bahwa Lu Hongwei melihat bahwa Mozu yang legendaris langsung dihancurkan menjadi seorang boloknese oleh Ye Xiwen Han San Yin, dan tiba-tiba tertawa bahagia, tetapi Ye Xiwen tidak ingin membiarkannya pergi. Jianmang berlari melintasi langit dan Lu Shengwei, yang masih akan berada di udara, langsung membunuh, menabrak kabut berdarah. Ini adalah kata-kata yang panjang, tetapi dalam kenyataannya mereka hanya beberapa hal antara napas, dan di langit, pertempuran antara kepala tua dan bayangan suci juga merupakan waktu untuk memenangkan permainan. Bab 285 tinggalkan. Pertempuran antara kepala tua dan bayangan suci telah dipatahkan. Tuan tua itu tidak punya tempat untuk pergi. Pedang itu sederhana, tetapi ia berisi jalan, menghancurkan langit dan bumi. Setiap pedang jatuh, dan pedang yang mengerikan dihancurkan. Rongga besar. Di sisi lain, bayangan suci juga merupakan raungan. Senjata ajaib itu seperti naga, dan kepala tua itu berseberangan. Pemusnahan dua tuan suci itu cukup untuk meruntuhkan kekosongan. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam. Di langit, bahkan penglihatan tuan legendaris hampir tidak bisa melihat sedikit pun. Ye Xiwen memadatkan keilahian ke matanya, dan tiba-tiba dia melihat mata langit, dan dia melihatnya dalam sekejap. Kepala tua sudah menjadi ujung dari yang kuat, rambut harus kacau, napas pendek, dan mata bisa dikalahkan kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, bayangan suci adalah yang lebih kuat dari Perang Vietnam. Inilah sebabnya Ye Xiwen agak khawatir. Jika Tuan Lama dikalahkan, maka yang berikut akan menghadapi situasi bayangan suci. Kekuatan tanah suci terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa di 10 negara di wilayah Tenggara, legenda sudah cukup untuk mempengaruhi satu sisi, dan raja adalah leluhur, apalagi tempat suci, mungkin di antara para pemimpin teratas di 10 negara di wilayah Tenggara. Akan ada master suci yang duduk di kota. Sebuah tempat suci sudah cukup untuk mengangkat seluruh sekte ke garis depan dari 10 negara di wilayah Tenggara. Di negara itu, sudah cukup untuk mendominasi negara itu, tidak lagi situasi 5 keluarga, tetapi 1 yuan. Namun, sebelum ini, Ye Xiwen tidak pernah mendengar tentang keberadaan guru suci di Yuanzhong. Mantan guru suci yang akrab dengan sekte Yuan-Yuan hanyalah salah satu dari leluhur. Namun, itu normal untuk dipikirkan. Situasi kepala lama hanya benar seperti bayangan suci iblis yang digunakan untuk menunda konsumsi kehidupan, hanya untuk hidup sampai saat ini. Jika tidak, dalam kasus kepala lama, tidak. Itu mungkin hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jelas, makna tingkat tinggi adalah menggunakan kepala lama sebagai tangan terakhir. Alih-alih kekuatan jera biasa. Boom! Tangan Ye Xiwen dicetak, dan segel gunung berubah. Angin jatuh dan naik, dan semakin besar dan semakin besar, kejatuhan yang memalukan ke dalam perjalanan besi Mozu. Tiba-tiba, dia terluka parah. Para master Mozu secara langsung mengabaikan Ye Xiwen, tidak ingin membunuh Ye Xiwen. Sebaliknya, saya melihat 2 perang Ye dan 2 tuan dengan kekuatan legendaris. Sebenarnya,
mereka juga akan memusnahkan mereka semua. Kekuatan pertempuran mengerikan semacam ini telah membunuh sebagian besar penguasa Mosu. Mereka tidak tahu bahwa dua orang Lu Hongwei dikalahkan oleh cermin Tianyuan Ye Siwen untuk menurunkan wilayah dan keterampilan mereka. Perang 2. Mereka tidak tahu persendian di dalamnya, mereka hanya berpikir bahwa Ye Siwen begitu kuat sehingga dia tidak berani mendekati. Namun, perhatian Ye Siwen masih ditempatkan di atas kepala orang tua itu dan bayangan dunia suci. Orang tua, hari ini adalah kematianmu. Bayangan suci pria suci itu tertawa dengan liar, dan tembakan panjang di tangannya meledak menjadi keras. Seperti sepotong ular beracun, dalam sekejap, setiap ular kecoklatan, merusak ruang, dan kota runtuh. Horor yang tidak biasa. Kepala tua itu tidak sama, hanya batuk terus-menerus, darah keluar. Namun, pedang panjang di tangannya tidak lambat sama sekali, biarkan dia menembak di langit, aku hanya punya satu pedang untuk melanggar hukum, semua pedang dan pikiran menjunjung tinggi obsesi, pedang melanggar hukum. Boom, bayangan pedang dari kepala lama tampaknya tidak biasa-biasa saja. Hanya pedang yang dilempar keluar, tetapi meledak dengan cahaya yang membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Tampaknya menyapu semua yang biasa, dan langsung menghancurkan bayang-bayang senjata dari senjata dalam sekejap. Pedang biasa hancur seketika. Di mata bayangan suci, sulit untuk menyembunyikan ekspresi terkejut. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk mengejutkannya. Hanya antara listrik dan batu api, pedang kepala tua sudah tiba. Kapan? Pedang-pedang di tangan kepala tua mematahkan kekuatan teror, dan langsung berayun di senjata ajaib di tangan tanah suci. Kekuatan teror mematahkan telapak tangannya melalui tubuh pistol secara instan, dan bahkan tembakan panjang hampir meledak. Tapi pedang itu lebih cepat, hampir dalam sekejap, dan pedang menyeka lehernya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sado tanah suci luar biasa. Boom! Tubuh tinggi bayangan suci itu jatuh, dan tubuh itu terpisah. Kepala tangan orang tua itu membawa bayangan suci itu selangkah demi selangkah dari langit, tetapi Ye Siwen bisa melihatnya, wajah kepala tua itu. Semakin tua dan tua, kulit menjadi kering dan terbelah, seperti kulit kayu tua, tubuh menjadi lebih sunyi, dan bahkan tangan dan kaki sedikit gemetar. Banyak murid Yuanzong menangis, dan kepala tua telah berakhir. Semua orang dapat melihat bahwa mereka menangis. Serangan balik yang komprehensif. Raungan datang dari kedalaman Yuanzong. Saya melihat lusinan sosok berhamburan dari Yuanzong. Kepala Yuanzong adalah kepala Yuanzong, Wu Rutian. Kali ini tubuh Wu Rutian penuh darah, dan di belakangnya bukan wakil kepala, itu adalah tetua, penguasa legendaris dari semua warna, tetapi pada saat ini, puluhan orang ini masing-masing memiliki beberapa luka, lengan yang serius dibom drop, darah mengalir. Jelas, itu juga pertempuran yang sengit. Pada saat ini, para murid Yuanzong tidak bisa hadir untuk menyelidiki mengapa para penatua ini tidak berada di waktu yang paling kritis. Sekarang para penguasa suci lainnya telah terbunuh, dan seluruh koalisi Mosu sia-sia. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa iblis suci akan dibunuh, dan lelaki tua yang tampaknya lemah dan tidak bisa menahan diri untuk menahannya. Secara khusus, pasukan koalisi ini tidak terlalu homogen di hati mereka. Pada saat ini, mereka bahkan lebih kacau. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Seluruh ratusan ribu pasukan koalisi mulai mundur hebat dan lari kembali ke celah-celah di ruang angkasa. Moral murid Yuanzong mulai melakukan serangan balik. Zuzu, Wu memecahkan langit untuk melihat kepala tua seperti ini, tiba-tiba berjongkok di tanah dan menangis. Masih ingat bahwa ketika dia masih muda, itu adalah panduan dari kepala tua, untuk maju cepat, menjadi Yuan di kepala. Sekarang saya melihat kepala tua seperti ini, sulit untuk menekan suasana hati. Orang-orang di belakang banyak tua-tua juga melihat kemerahan mereka. Para kepala tua hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mereka semua bergengsi di depan orang-orang, tetapi ketika mereka masih murid,
yang mana tidak mereka telah ditunjuk oleh kepala yang lama, dan hanya mereka yang tahu keberadaan kepala yang lama. Dalam hati mereka, kepala tua itu bahkan lebih tinggi dari prestise ayah pendiri. Idiot! Kepala tua itu meletakkan kepala guru suci di satu sisi dan mendarat di gunung. Secara alami, seseorang secara khusus menyingkirkan tubuh bayangan suci, yang sangat berharga dan bisa menjadi senjata ajaib yang mengerikan. Tuan tua itu menghela nafas dan berkata, hidup itu hidup, hidup dan mati adalah hal biasa. Meskipun orang-orang militer kita mengklaim berperang melawan langit, tetapi yang telah melakukannya sejak zaman kuno, dan saya seharusnya sudah mati lebih dari 1000 tahun yang lalu, sekarang saya telah hidup lebih dari 1000 tahun dan itu telah menghabiskan banyak uang. Petik 2. Zuzu, kamu tidak bisa mati. 1 yuan tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Teriak Wu Ruantian, seorang lelaki besar menangis seperti ini, tetapi tidak ada yang berpikiran menggoda, karena orang lain tidak pandai dalam hal itu. Banyak murid Yuan menangis. Kepala tua itu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, generasi Yuanzong lebih kuat dari generasi pertama. Saya tidak memiliki ketidakpuasan. Itu juga nenek moyang yang tepat dari dinasti. Itu harus berakhir. Suasana kepala lama semakin lemah dan semakin lemah. Tampaknya ada adegan di masa lalu, awalnya adalah murid yang sangat biasa, tetapi didorong ke atas panggung karena kejatuhan tak sengaja sejumlah besar tuan di dinasti Yuan. Kehidupan yang tenang juga telah terganggu. Di era yang bergejolak, Timur dan Barat membahas, sekali dan untuk semua, dan menetapkan kembali status Yuanzong, membawa Yuanzong ke jalur yang benar, dan ia kehilangan terlalu banyak. Sayang, saudara, tuan, kekasih, satu persatu, wajah segar berlalu. Diam-diam pergi, tubuh kurus kepala tua itu langsung berubah menjadi asap dan menghilang ke dalam kekosongan. Kepala tua itu duduk, semua orang tidak lagi sedih. Wu Diantian berdiri dan menggigit gigi besinya. Dia berteriak, bunuh, kamu mau konjak ini, bayar harganya. Ye Siwen juga berkumpul pada suasana hati yang berat. Duduk adalah pilihan lama dari kepala lama. Meskipun Ye Siwen dan kepala tua tidak cemas, Ye Siwen tidak bisa tidak menghormati. Ye Siwen dan Xiaolang Yeshu dan yang lainnya langsung terbang kembali ke puncak Qianyu. Pada saat ini, masih ada tempat-tempat terpencil di puncak Qianyu, dan dunia berada di negeri dongeng. Pada saat ini, ada kemarahan yang mematikan di mana-mana, berbagai lingkaran ofensif dan semua organ terbuka, seperti mesin perang. Ye Siwen secara pribadi kembali untuk duduk di kota. Kekuatan Qian Yufeng secara alami tidak perlu dikatakan. Kekuatan penuh, seperti mobil tangki yang sombong dan sombong. Itu telah hancur sepanjang jalan, dan orang-orang ajaib menyapu ribuan puncak. Dalam sekejap, ia disapu menjadi asap, dan sebuah dunia legendaris masih ingin datang dan memblokirnya. Ye Siwen tidak mengendalikannya. Dia langsung mengenai masa lalu, dan legendaris Mozu langsung hancur berkeping-keping. Bunuh, langsung ke sarang iblis. Ye Siwen duduk di kursi utama, meraung.